Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur tentunya kepada Tuhan karena pada kesempatan saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita mendengarkan belajar firman Tuhan ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24 ini sebuah doa Yesus yang tertulis dalam kitab Injil, yang tidak tertulis dalam kitab Injil lainnya, hanya tertulis dalam kitab Yohanes yang berisi doa Yesus. Tentunya kalau kita didoakan, pasti kita ingin didoakan yang baik. Contohnya, kita ingin didoakan untuk sehat-sehat. Kita ingin didoakan untuk panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu, dan sebagainya. Tidak ada yang salah tentang hal tersebut. Tapi di dalam doa Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes ini, yaitu doa Yesus sungguh sangat istimewa karena ada kerinduan Yesus buat kita semua. Mari kita membacanya bersama-sama di dalam Yohanes 17 ayat 24. Saya akan bacakannya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tema renungan pada saat ini saya akan berikan tema kerinduan Yesus. Kalau kita mengobservasi, kita dapat melihat ini adalah doa Yesus kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya dan juga untuk orang-orang yang mengasihinya, kita semua. Yesus berdoa ini terjadi di ruang atas, bukan di Taman Getsemani. Pasti banyak yang berasumsi bahwa Yesus berdoa ini di Taman Getsemani. Padahal ini terjadi di ruang atas karena Yohanes 18 ayat 1 di sana menunjukkan bahwa Yesus pergi ke Getsemani setelah selesai berdoa di ruang atas. Kalau kita hanya melihat sekilas dari ayat bacaan kita hari ini, kita hanya akan mendapat bahwa doa Yesus ini hanya untuk murid-muridnya saja. Karena tidak ada orang lain atau siapapun yang tertulis dalam pasal ini. Akan tetapi kalau kita memperhatikan doa Yesus ini tertuju untuk kita semua juga. Orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, yang menjadi murid-muridnya pada hari-hari ini. Yohanes 17 ayat 6 di sana dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi setiap kita yang percaya, yang menuruti firman Tuhan, doa Yesus menjadi bagian bagi kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang rindu belajar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Jadi setiap kita mendapat bagian di dalam doa Yesus ini. Yang setuju katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Lalu interpretasinya, apa makna yang dapat kita pelajari dari doa Yesus? Terkhususnya dalam ayat 24 ini yang sedang kita renungkan bersama-sama. Ayat 24, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Stop sampai di situ. Makna yang pertama yang dapat kita pelajari bersama-sama adalah Yesus mengasihi kita. Ya ternyata Yesus mengasihi kita. Dia tidak hanya mengatakan dia mengasihi kita, tetapi dia menunjukkan bukti bahwa ia mengasihi kita. Memang secara tidak langsung Yesus tidak mengatakan di sini bahwa ia mengasihi kita. Tapi ada di ayat-ayat yang lain bahwa ia mengasihi kita. Tertulis dalam ayat-ayat lain. Dan kita pun setuju akan hal itu.
Tapi yang akan saya tekankan di sini adalah bentuk di mana Yesus mengasihi kita. Sebagai bentuk Ia mengasihi kita, kita dapat melihat Yesus berdoa buat kita semua. Yesus mau bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihinya. Yesus bukan hanya berkata Ia mengasihi kita, itu tertulis dalam ayat lain. Ia tidak hanya berkata, tetapi Ia menunjukkan bentuk di mana Ia mengasihi kita. Tentunya yang dapat kita pelajari dalam ayat ini, Yesus mau, kehendak Yesus ingin bersama-sama dengan kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihinya. Lalu makna yang kedua yang dapat kita pelajari adalah, kita baca bagian B dalam Yohanes 17 ayat 24, bagian B mulai dari mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Makna yang kedua yang dapat kita lihat adalah kemuliaan Yesus. Sesuatu hal yang luar biasa, yaitu memandang kemuliaan Yesus. Pasti kita semua ingin merasakan kemuliaan daripada Tuhan. Karena itu adalah suatu hal yang tidak akan kita dapatkan di bumi ini, melainkan hanya bisa didapatkan ketika kita telah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus sana. Yesus ingin kita bersama-sama dengannya agar kita dapat melihat dan menikmati kemuliaannya. Kerinduan Yesus agar kita bersama-sama dengannya dimanapun Ia berada dan kapanpun itu, Yesus mau kita pun bersama-sama dengannya. Orang yang kita kasihi, pasti kita mau orang itu selalu bersama-sama dengan kita. Mau kemanapun, kapanpun itu, pasti kita rindu orang yang kita sayang itu selalu bersama-sama dengan kita. Itu juga yang Yesus inginkan, yang Yesus rindukan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang menjadi murid-muridnya pada hari-hari ini. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa kita tidak mengasihinya. Banyak alasan untuk kita mengasihinya, tetapi kita akan lebih berpatokan pada di dalam ayat 24 ini. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita aplikasikan dan terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus hari-hari ini. Yang pertama adalah mempunyai kerinduan seperti Yesus. Apa kerinduan Yesus? Saya menggarisbawahi kata bersama-sama. Tentunya untuk kita bisa bersama-sama dengannya, kita juga harus mengasihinya lebih dari siapapun, lebih dari apapun itu. Tokoh pertama dalam kehidupan kita yang harus kita kasihi yaitu harus Yesus. Dan tokoh selanjutnya yang harus kita kasih siapa saja yang mungkin terdekat dengan kita. Ya pokoknya ya, harus Yesus tokoh utama yang harus kita kasih, yang menjadi bagian utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kita mendahulukan Yesus dalam kehidupan kita, contohnya kita mengawali hari dengan kita berdoa, mengawali sesuatu dengan berdoa, beribadah karena dalam ibadah ada pujian dan penyembahan, dan melayani Tuhan dan sebagainya. Kita belajar untuk mendahulukan Yesus dalam setiap aktivitas dalam kehidupan kita. Dengan itu kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita harus mempunyai sesuatu hal yang harus kita lakukan, menunjukkan bahwa kita mempunyai bukti kita mengasihi Yesus. Untuk juga bisa bersama-sama dengannya, kita harus mempunyai pribadi hati yang taat dan setia kepadanya, agar supaya kita bisa mengasihinya. Kerinduan Yesus bersama-sama dengan kita, kiranya itu dapat menjadi kerinduan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus mengasihinya lebih dari siapapun, lebih dari apapun itu. Kita yang menjadi murid-muridnya juga, kita harus mempunyai pribadi yang tulus mengikutinya, pribadi yang taat pada perintah-perintahnya dan setia kepada Yesus.
Oleh sebab itu menjadi kesimpulan kita pada saat ini, kiranya menjadi kerinduan kita bahwa kita mau selalu bersama-sama dengan Yesus. Dalam susah atau senang selalu ingat Yesus, mengandalkan Tuhan. Dalam musim apapun itu selalu ingat Yesus. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap mengasihi, tetap taat, dan tetap setia kepada Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita bersama-sama dengannya. Kiranya itu juga menjadi suatu makna yang dapat kita pelajari untuk kita juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, bersama Yesus pasti bisa. Amin, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak ibu saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena pada kesempatan saat ini kami telah belajar bersama-sama firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, menjadi bekal bagi kehidupan kami Tuhan. Kami belajar bahwa kami ingin selalu bersama-sama dengan Engkau dimanapun kami pergi dan berada, kapanpun itu, dalam setiap musim apapun kehidupan kami ingin belajar untuk tetap selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kiranya yang menjadi kerinduan Tuhan dapat menjadi kerinduan juga dalam kehidupan kami, agar supaya kami bisa dapat memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Kiranya firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami melakukannya di dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami, aktivitas kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.